Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Biansa Dasar Prosi di eh, mata kuliah pengembangan web. Eh, di video kali ini kita akan lanjut ke bagian Java Loops ya, JavaScript Loops. Nah, jadi loops ini pertama kita bahas dulu apa itu loops ya. Nah, jadi loops ini digunakan ketika kita ingin menjalankan perintah yang sama secara berulang-ulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Nah, bayangkan jikalau kita ingin menampilkan angka 1 sampai 100. Nah, tanpa loop, kita harus menulis perintah sebanyak 100 baris. Nah, dengan loop, cukup satu struktur dan JavaScript-nya itu akan mengulanginya secara otomatis. Lalu, materi yang akan kita bahas berdasarkan website Literary School ini meliputi yang pertama itu adalah pengertian dari JavaScript loop, lalu yang kedua adalah for loop, yang ketiga while loop, dan yang keempat itu eh, break statement, dan yang terakhir itu continue statement. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke pengertiannya ya, pengertian dari loop. Nah, jadi apa itu loop? Loop itu adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang sebuah proses selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama itu adalah menghemat penulisan kode. Lalu yang kedua, membuat program lebih efisien. Lalu yang ketiga, mengolah data dalam jumlah yang banyak. Selain itu, loop juga bekerja dengan tiga komponen utama. Yang pertama itu adalah nilai awal, itu menentukan titik mulai. Lalu kondisinya itu menentukan kapan loopnya terhenti. Lalu yang terakhir itu adalah perubahan nilai yang membuat loop tidak berjalan secara terus-menerus. Nah, jika salah satu komponen ini tidak diatur dengan benar, maka bisa terjadi yang pertama, loop itu berhenti terlalu cepat. Lalu yang kedua, infinite loop atau perulangan yang tak terbatas. Nah, di JavaScript terdapat beberapa jenis loop. Tapi di video kali ini yang kita akan pelajari dan yang akan kita codingkan itu adalah while loop dan for loop. Oke, sini bisa dilihat ya. Oh ya, saya translate dulu. Saya translate. Nah, di sini kita lanjut ke bagian JavaScript loop-nya. Nah, loops are handy atau loops itu eh, agak sulit untuk digunakan. Jikalau kita ingin merun dengan kode yang sama eh, lagi dan lagi, biasanya itu memiliki value yang berbeda. Nah, biasanya di case ini di case di bawah ini menggunakan arrays. Ini bisa dilihat text plus sama dengan cars 0 biar. Lalu ada text cars 1, text cars 2, text cars 3, text cars 4, text cars 5. Nah, kita bisa menulis for let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada cars, dot length. Lalu i plus plus. Lalu text plus sama dengan cars, i plus br. Nah, di sini ada for loop. For itu merupakan statement yang membuat sebuah loop dengan tiga opsional ekspresi. Contohnya itu ini bisa lihat. For ekspresi satu, ekspresi dua, lalu ekspresi. Lalu sini ada komen, kode blok akan dieksekusi. Nah, ekspresi satu ini dieksekusi satu kali sebelum eh, eksekusi dari kode blok. Lalu yang kedua, ekspresi kedua ini mendefinisikan kondisi dari pengeksekusian dari sebuah kode blok. Lalu yang ketiga adalah ekspresi yang ketiga ini dia itu mengeksekusi setiap kali kode bloknya akan dieksekusi. Lalu lanjut ke ini, oh ini contohnya ya. For let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 5, i plus plus. Lalu text plus sama dengan the number is, lalu plus i plus br. Nah, di ekspresi satu ini menyediakan sebuah variabel sebelum loopnya itu dimulai, yang dimana let i sama dengan 0. Lalu ekspresi kedua ini mendefinisikan sebuah kondisional agar loopnya itu bisa dijalankan, yang dimana i itu harus kurang dari 5. Lalu yang ketiga itu ekspresi ketiga, dia ini menaikkan sebuah value atau i plus plus setiap kali kode bloknya itu dieksekusi.
Nah, lalu di sini ada loop scope, bisa lihat. Ini codingannya let i sama dengan 5, lalu ada for i sama dengan 0, lalu i lebih kecil daripada 10, lalu i plus plus. Seperti itu. Nah, lalu contohnya lagi ini let i sama dengan 5, for let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 10, i plus plus. Seperti itu. Nah, di dalam contoh pertama, let i sama dengan 5. Dia ini dideklarasikan di luar daripada loop. Lalu di contoh yang kedua, let i sama dengan 0, dia ini dideklarasikan di dalam loop. Nah, saat variabel ini dideklarasi dengan let atau const di dalam loop, ini akan membuat ketidakadaan atau transferasi di dalam loop. Nah, lalu ada while loop. Nah, while loop melakukan sebuah loop di dalam eh, core block yang panjang dan spesifiknya itu kondisinya itu true. Contohnya itu seperti ini sintaksnya. While condition, terus sini ada comment, code block to be executed. Jadi di sini dia ini akan dieksekusi. Lalu ada contoh lagi. Nah, di contoh di bawah kode di dalam loop akan dijalankan lagi dan lagi selama sebuah variabel i ini kurang daripada 10. Nah, ini bisa dilihat codingannya. While i lebih kecil daripada 10, text plus sama dengan the number is plus i plus plus. Nah, lalu ada do while loop. Nah, jadi do while loop ini merupakan sebuah varian dari while loop. Lalu do while loop ini biasanya akan mengeksekusi kode kode blok sekali saja sebelum mengecek kondisinya itu true atau tidak. Setelah itu, loop ini akan mengulang loop selama kondisinya itu true. Jadi kalau misalnya kondisinya itu false, maka dia tidak akan jalan. Ini bisa lihat sintaksnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke loop for. Oke, loop for atau for loop. Nah, sebelumnya apa itu for loop? For loop itu adalah jenis perulangan yang paling sering digunakan di dalam JavaScript. Biasanya itu digunakan ketika yang pertama, jumlah perulangan itu sudah diketahui, dan yang kedua itu ketika kita ingin mengulang dari angka tertentu ke angka tertentu, seperti itu. Nah, for loop itu memiliki struktur yang jelas dan teratur. Dan di mana bagian pertama itu adalah nilai awal, lalu bagian kedua itu adalah kondisi perulangan atau loop conditioning. Lalu yang ketiga itu adalah perubahan nilai, yang, yang di mana nilainya itu naik atau turun. Nah, setelah itu loop for loop for loop ini juga memiliki alur kerja. Yang pertama adalah JavaScript membaca nilai awal, lalu yang kedua ini mengecek kondisional, dan yang ketiga jikalau kondisinya benar maka ia akan menjalankan perintah yang sudah dijalankan. Nah, lalu yang keempat nilainya itu akan diperbarui. Yang ke yang kelima ia akan kembali mengecek kondisi, lalu yang terakhir itu dia akan berhenti jikalau kondisinya salah atau false. Nah, apa kelebihan dari for loop ini? Yang pertama itu adalah mudah dibaca. Lalu yang kedua itu cocok untuk perulangan terhitung. Dan yang ketiga itu sangat efektif untuk array dan data yang berurutan. Namun, for loop ini kurang cocok ketika kita tidak tahu beberapa kali perulangan harus dilakukan. Gitu. Ya, ini bisa dilihat for loop. For loop can execute a block of code number of times. Seperti yang saya jelaskan barusan, for loop ini bisa dieksekusi, bisa mengeksekusi beberapa code blocks beberapa kali. For loops juga ini adalah sebuah fundamental untuk teks seperti menjalankan sebuah menjalankan sebuah aksi beberapa kali. Nah, lalu sini ada for loop lagi ya. For statement sebuah for statement membuat sebuah loop dengan tiga opsional ekspresi. Seperti ini. Nah, ekspresi pertama ini dia mengeksekusinya satu kali saja sebelum eksekusinya dijalankan. Lalu yang kedua itu dia eh,
mendefinisikan sebuah kondisi untuk mengeksekusi sebuah kode blocks. Lalu yang ketiga itu dia ini mengeksekusi setiap kali setelah kode blocks-nya itu sudah dieksekusi. Seperti ini codingannya. For let i sama dengan 0, i lebih kecil pada 5, i plus plus. Text plus sama dengan the number is plus i plus br. Nah, dari contoh di atas kita bisa melihat bahwa ekspresi pertama itu menyediakan sebuah variabel sebelum loopnya itu dijalankan, yang dimana let i sama dengan 0. Lalu yang ekspresi kedua, dia ini mendefinisikan sebuah kondisi untuk loopnya agar dijalankan, yang dimana i itu harus kurang daripada 5. Lalu yang ketiga, ekspresi ketiga dia ini akan menambahkan sebuah value atau i plus plus melalui i plus plus setelah kode blocksnya itu dijalankan. Nah, sini ada contoh lagi, menggunakan for loop untuk mengoleksi nama mobil dari array mobil. Contohnya itu seperti ini sintaksnya. Const cars sama dengan BMW, Volvo, sub for. Lalu let len sama dengan cars dot let. Lalu let let text sama dengan ini merupakan variabel yang kosong ya. Setelah itu for let i sama dengan 0, i lebih kecil pada len i plus plus. Text plus sama dengan cars i. Nah, lalu di sini kita akan diarahkan dengan cara menggunakan ekspresi yang pertama. Nah, ekspresi pertama ini digunakan untuk menginisialisasi sebuah variabel yang digunakan di dalam loop. Contoh itu ini, let i sama dengan 0. Nah, ekspresi satu ini merupakan ekspresi yang opsional. Kita bisa mengomit ekspresi satu jikalau value-nya itu eh, sudah siap sebelum loop-nya itu dijalankan. Nah, ini bisa lihat sintaksnya. Const car sama dengan BMW, Volvo, sub for let length sama dengan cars.length, lalu let i sama dengan 2, let text for i length i plus plus, text plus sama dengan cars i br. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk cara penggunaan dari ekspresi yang kedua. Nah, ekspresi yang kedua ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi sebuah kondisi dari sebuah variabel. Contoh itu i lebih kecil pada len. Nah, ekspresi kedua juga ini sama seperti ekspresi pertama, dia ini juga bersifat opsional. Setelah itu, jika ekspresi dua mengembalikan sebuah nilai false, maka loopnya itu akan berhenti. Nah, sini ada catatan lagi. Jikalau kita ingin menambahkan ekspresi kedua, kita harus membuat sebuah break di dalam loop. Jika jikalau loopnya jikalau loopnya itu tidak akan berhenti atau dia akan berjalan terus, maka ini akan membuat crash di dalam browser kita. Lalu di sini ada arahan lagi untuk penggunaan ekspresi ketiga ya. Nah, ekspresi ketiga increments dari ekspresi ketiga ini merupakan increments dari value di dalam sebuah variabel atau variabel i plus plus. Nah, ekspresi ketiga juga sama, dia ini opsional. Selain itu, kita juga bisa melakukan apa saja seperti negative increment atau pengurangannya atau eh, pengulangan yang terbalik. Selain itu, kita juga bisa melakukan positive increment. Contohnya itu i sama dengan i plus 15 atau yang lain-lain. Lalu ekspresi ketiga juga ini bisa ditambahkan. Yang dimana jika kita ingin menambahkan increment di dalam sebuah value di dalam loop. Nah, ini bisa lihat sintaksnya. Const car sama dengan BMW, Volvo, sub for let len sama dengan cars dot length, let i sama dengan 0, let text for i lebih kecil pada len, text plus sama dengan cars i br, i plus plus. Lalu ada loop scope. Nah, ini di sini kita menggunakan var di dalam sebuah loop. Nah, ini codingannya bisa lihat. Var i sama dengan 5, for var i sama dengan 0, i lebih kecil pada 10, i plus plus. Nah, setelah itu kita akan menggunakan let di dalam sebuah loop. Pertama itu adalah let i sama dengan 5, for let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 0, 10 sorry, plus plus. Nah, di dalam contoh pertama kita menggunakan var. Variabelnya itu dideklarasi di dalam sebuah loop, lalu dideklarasi ulang lagi di variabel di luar loop.
Lalu di contoh kedua, yang di mana kita menggunakan let, variabelnya ini dideklarasi di dalam sebuah loop yang tidak dideklarasi ulang di luar variabel loop. Nah, saat kita menggunakan let, ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan sebuah nilai i, variabel i di dalam sebuah loop. Nah, variabel i ini hanya bisa terlihat di dalam loopnya saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian JS loop while atau while loop. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kepada teman-teman apa bedanya while loop dan for loop atau oh ya, loop for. Nah, berbeda dengan for loop, while loop ini digunakan ketika jumlah perulangannya itu belum pasti. Lalu yang kedua, perulangannya itu tergantung kondisi tertentu. Setelah itu, while loop hanya berfokus pada kondisi saja selama kondisinya bernilai true. Perulangan akan terus berjalan. Nah, alur kerja while loop adalah yang pertama, dia akan mengecek kondisinya terlebih dahulu. Setelah itu, jikalau kondisinya benar atau true, maka perintah akan dijalankan. Lalu yang ketiga, kondisi diperbarui di dalam sebuah proses. Lalu yang terakhir yang keempat, dia akan kembali ke pengecekan kondisi. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan pada while loop adalah yang pertama, jikalau kondisinya tidak pernah berubah menjadi false, maka akan terjadi infinite loop. Nah, oleh karena itu, kita harus mengubah perubahan kondisi yang kita akan adakan. Nah, while loop ini cocok digunakan ketika kita ingin memvalidasi sebuah input. Lalu kita ingin juga memproses menunggu kondisi tertentu terpenuhi. Selain itu, kita juga bisa menggunakan while loop ini ketika sistemnya berjalan berdasarkan kejadian. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. While loop execute block of code as long as specified condition is true. Nah, while loop ini mengeksekusi sebuah blok kode selama kondisinya itu true. JavaScript memiliki dua tipe loop. Yang pertama itu while loop, lalu do while loop. Tapi untuk spesifik di bagian live coding akhirnya ini, saya akan menggunakan while loop saja sepertinya. Oke, while loop melakukan loop di sebuah blok kode selama kondisinya itu true. Oke, lalu di sini ada while conditionnya. Nah, di dalam contoh di atas, kita bisa melihat kode di dalam loop ini akan dijalankan lagi dan lagi selama variabel i-nya itu kurang daripada 10. Nah, ini misalnya sintaksnya, while i lebih kecil daripada 10, text plus sama dengan the number is plus i, lalu i plus plus. Nah, sini ada catatan lagi. Jikalau kita ingin eh, jikalau kita tidak ingin eh, oh iya, jikalau kita lupa untuk menaikkan variabel di kondisionalnya, maka loopnya itu tidak akan berhenti atau akan terjadi infinite loop. Ini akan membuat crash di browser kita. Lalu kita lanjut lagi di while loop. Nah, while loop ini merupakan sebuah varian dari while loop. Loop ini akan mengeksekusi kode blok sekali saja sebelum mengecek kondisinya itu true atau tidak. Setelah itu dia akan mengulang loop selama kondisinya itu true. Misalnya sintaksnya. Nah, sini ada catatan lagi. Jikalau do while dijalankan satu sekali saja, maka kondisinya itu akan false dari awal. Ini karena kode blocksnya itu dieksekusi sebelum kondisinya itu diuji. Contohnya itu seperti ini. Do text plus sama dengan the number is plus i plus plus. Lalu while i lebih kecil daripada 10. Nah, lalu sini kita akan membandingkan for dan while. Sebuah loop itu kurang lebih sama dengan while loop itu kurang lebih sama dengan for loop dengan satu statement dan tiga statement yang ditambahkan. Nah, menggunakan sebuah for loop untuk mengoleksi eh, nama dari array nama dari mobil di dalam array mobil. Dan ini bisa dilihat const cars BMW Volvo sub Ford. Lalu let i sama dengan 0, let text for cars i
text plus sama dengan cars i plus plus. Sini ada contohnya lagi. Ketika menggunakan while loop, kita akan mengoleksi eh, nama, oh sama juga ya, kita akan mengoleksi nama mobil dari area mobil. Nah, sini sama juga const cars sama dengan BMW, Volvo, Saab, Ford, let i sama dengan 0, let text, while cars i, text plus sama dengan cars i plus plus. Oke, itu saja untuk bagian loop file. Kita lanjut ke JavaScript break statement. Oke, break statement. Nah, jadi break statement ini digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa, meskipun kondisi loop itu masih bernilai true. Nah, ketika JavaScript menemukan break, maka loopnya itu langsung terhenti dan program juga keluar dari perulangan atau loop. Nah, setelah itu eksekusi akan dilanjutkan ke baris setelah loop. Nah, break ini sering digunakan ketika data yang dicari itu sudah ditemukan dan tidak perlu lagi melanjutkan perulangan. Setelah itu, selain itu, break juga ini biasanya menghemat proses dan waktu eksekusi. Nah, break ini bisa digunakan pada yang pertama itu adalah for loop, lalu yang kedua while loop, dan yang ketiga switch statement. Tapi untuk di bagian sini saya akan menjelaskan sepertinya untuk for dan while loop saja. Nah, dengan break kita bisa mengontrol alur perulangan secara lebih fleksibel. Nah, ini bisa dilihat break statement ini akan meloncat atau melompat dari atau keluarlah dari sebuah loop dan switch. Nah, break statement ini akan menyingkirkan eksekusi dari loop dan switch statement. Lalu ada break in loops. Saat break ditambahkan di dalam sebuah loop, maka loopnya itu akan tersingkirkan secara langsung. Nah, program kontrol ini biasanya ditransfer ke statement yang menggunakan loop. Oke, dengan menggunakan break ini, maka loop itu iterasi loop tidak akan dijalankan. Nah, di sini ada contohnya. Menyingkirkan loop atau break loop menggunakan loop counter i sama dengan 3. Ini ada sintaksnya. For let i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 10, i plus plus. Lalu if i sama dengan 3, break text plus sama dengan the number is plus i plus bir. Nah, sini ada catatan lagi. Kalau kita melihat sebuah break statement yang digunakan di chapter sebelumnya, itu merupakan itu biasanya digunakan untuk keluar dari switch statement. Nah, sini ada break in switch. Nah, di dalam switch statement ada break statement. Break statement yang akan membuat switch-nya itu keluar dari blok setelah eh, case yang sama itu dieksekusi. Tanpa break, eksekusinya akan eh, akan jatuh lah, bisa dibilang ke eh, case blocks yang tidak memiliki sebuah kondisi. Nah, ini adalah contohnya. Kita menggunakan eh, weekday, nomor nomor weekday untuk mengkalkulasikan hari dengan namanya. Nah, sini ada switch, new date, lalu get day. Case 0, day sama dengan Sunday, break. Lalu case 1, day sama dengan Monday, break lagi. Lalu case 2, day sama dengan Tuesday, break lagi. Lalu case ketiga, day sama dengan Wednesday, break. Setelah itu case 4, day sama dengan Thursday, break lagi. Dan case 5, day sama dengan Friday, break lagi. Dan case yang keenam, day sama dengan Saturday. Nah, di sini kita tidak menggunakan break eh, karena yang case 6 ini sudah bagian akhir. Maka kita tutup saja dengan kurung kerawal. Nah, di sini ada JavaScript labels lagi. Sebuah label menyediakan sebuah nama untuk sebuah statement atau sebuah blok dari statement yang membolehkan kita yang membolehkan statement untuk direferensikan untuk program flow control dan particularly di dalam sebuah loops. Oh, terutama di loop, sorry.
Nah, ini ada sintaksnya. Sebuah label diidentifikasi dengan menggunakan kolon atau tanda petik, sorry, tanda titik dua. Nah, sini ada label name-nya statement. Sebuah label em, sebuah label yang mewakili sebuah statement atau blok kode. Nah, ini ada label name. Nah, lalu sini ada label break label name. Nah, setelah itu break statement akan keluar dari sebuah loop atau blok dan mentransfer kontrol ke label statementnya. Nah, break statement juga ini biasanya digunakan biasanya digunakan karena berguna untuk keluar dari sebuah lingkaran atau di bagian sorry, break statement ini biasanya digunakan karena dia ini sangat berfungsi untuk keluar dari dalam ataupun luar loops ataupun bahkan dari nested loops seperti itu. Nah, sini ada break ke loop satu. Let text sama dengan loop satu for let j sama dengan satu, j lebih kecil daripada 5 j plus plus. Lalu yang loop kedua, for let i sama dengan satu, i lebih kecil daripada 5 i plus plus. Lalu if i sama dengan 3 dan break loop satu. Setelah itu, text plus sama dengan i. Nah, ini ada contoh yang kedua, break ke dalam loop yang kedua. Nah, let text sama dengan loop satu for let j sama dengan satu, j lebih kecil daripada 5 j plus plus. Setelah itu loop yang kedua, for let i sama dengan satu, i lebih kecil daripada 5 i plus plus. If i sama dengan 3, break loop 2 text plus sama dengan i. Oke, sudah ada catatan lagi. Break dan continue itu biasanya hanya digunakan oleh JavaScript ketika statementnya itu ingin keluar dari sebuah kode blocks. Nah, sebuah kode blocks ini biasanya adalah blocks dari antara end atau yang tanda tanda dan tadi itu yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, tanpa label reference, break ini hanya bisa keluar dari loop dan switch saja. Nah, jika menggunakan reference, maka break ini bisa keluar dari semua jenis kode blocks seperti itu. Nah, ini contohnya breakout dari kode blok breakout dari blok setelah mobil yang kedua. Nah, ini bisa dilihat cons car sama dengan BMW, Volvo, Saab, Ford, lalu ada list, text plus sama dengan cars 0, BR, text plus sama dengan car 1, BR, lalu sini ada blacklist. Nah, jadi saat 0 dan 1 ini, 0 dan 1 ini sudah dijalankan, maka dengan menggunakan blacklist ini, maka dia akan berhenti sampai sini saja. Lalu lanjut, text plus sama dengan cars 2, BR, text plus sama dengan cars 3, BR. Oke, itu saja untuk bagian JS, JS break. Kita lanjut ke JS continue. Oke, JS continue statement. Nah, jadi berbeda dengan break, continue ini tidak menghentikan loop secara keseluruhan, tetapi eh, ada beberapa fungsi dari continue ini. Yang pertama, itu melewati satu iterasi, dan yang kedua dia ini langsung lanjut ke perulangan berikutnya. Nah, ketika continue ini dijalankan, maka perintah di bawahnya akan diabaikan dan loop tetap berjalan. Setelah itu, continue continue ini biasanya digunakan ketika ada kondisi tertentu yang ingin dilewati dan kita hanya ingin memproses data tertentu saja. Perbedaan utama dari break dan continue ini adalah break ini digunakan saat kita ingin keluar dari loop, sementara continue digunakan saat kita ingin lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, adapun perbedaan break dan continue yang bisa kita eh, tentarai, yang pertama adalah statement ini nih berfungsi, statement break ini berfungsi untuk menghentikan seluruh perulangan. Sementara statement continue ini berfungsi untuk melewati satu perulangan saja, seperti itu. Nah, terus gunakan break jikalau kita ingin prosesnya itu sudah selesai. Lalu kita gunakan break juga jikalau kita tidak memerlukan perulangan lagi. Nah, setelah itu jikalau kita ingin menggunakan continue, maka kita harus melewati
kondisi tertentu. Selain itu, ulangan ulangannya juga masih perlu dilanjutkan. Nah, jadi dari segala penjelasan saya dari awal sampai akhir ini, bisa disimpulkan bahwa JavaScript loop ini digunakan untuk mengulang perintah atau komen. Nah, untuk bagian for loop, ini for loop ya. For loop ini cocok digunakan ketika perulangan yang jumlahnya sudah jelas. Lalu untuk while loop, nah atau loop while loop ini cocok untuk kondisi yang belum pasti atau yang belum bisa ditentukan jumlah perulangannya. Nah, sementara break ini ya, break ini cocok digunakan untuk menghentikan sebuah loop. Lalu untuk continue, dia ini cocok untuk digunakan ketika kita ingin melewati satu iterasi. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan teorikal dari JS Loops, JS Loops for, JS Loop While, JS Break, dan JS Continue. Sekarang kita lanjut ke bagian live coding. Yes, maybe. Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke bagian live coding. Ini saya ketik dulu ya. PHP S localhost 5000. Oke, dia jalannya. Sekarang kita cek di localhost-nya langsung. Localhost 5000 per for loop. Itu PHP. Oh, sorry. Hmm. Oh ya, astaga. Saya salah format ya, teman-teman. Mohon maaf. Harusnya ini HTML ya. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Untuk for loop ya. Perulangan ke satu, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat, dan perulangan kelima. Sesuai dengan codingannya. Contohnya seperti ini. Nah, let I sama dengan satu, I lebih besar, lebih kecil daripada 5. Nah, maka hasilnya itu, dia akan, loopnya itu akan berhenti sampai di 5 saja. Oke, next kita lanjut ke while loop. Oke, sorry. Nah, lanjut ke while loop. While loop. Nah, maka output itu akan seperti ini. Nilai I sama dengan satu, nilai I sama dengan 2, nilai I sama dengan 3, nilai I sama dengan 4, lalu nilai I sama dengan 5. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di bagian while ini sudah saya tentukan yang dimana I itu lebih kecil daripada 5. Maka perulangan itu akan berhenti sampai di 5 saja. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke break statement. Nah, ini ada break lagi. Setelah kita menjalankan loop sebelumnya, maka saat menggunakan break akan terjadi ini. Perulangan dihentikan pada I yang bernilai 6. Jadi harusnya itu kalau misalnya saya tambahkan lagi atau saya tidak gunakan lagi I sama dengan 5, maka di bawahnya itu akan muncul nilai I sama dengan 6. Cuman karena kita menggunakan break statement di sini, maka perulangan itu dihentikan pada I sama dengan 6. Maka cukup sampai di sini saja. Oke, berlanjut ke bagian continue HTML. Buka lagi ya. Nah, ini bisa lihat. Jadi outputnya itu seperti ini. Nilai I sama dengan satu, nilai I sama dengan 2. Nah, nilai 3 dilewati. Setelah itu lanjut ke nilai I sama dengan 4 dan nilai I sama dengan 5. Kenapa bisa nilai 3 dilewati? Ini bisa dilihat codingannya. Nah, di sini if-nya, di sini eh, saya ubah ya. Saya setting dia tuh berhenti di bagian ketiga. Sekarang coba kita tes. Kita tes 4. Nah, maka saat kita setting keempat,
maka yang continuous statement itu terjadi di nilai yang keempat. Maka nilai yang keempat ini akan di skip. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan dan live coding dari materi JavaScript loops. Saya rasa cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Bila kita Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.